Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas saham yang sudah tidak asing lagi pasti ya, Antam ya, dimana baru saja rilis laporan keuangan kuartal satunya dan laporan keuangannya jelek banget ya. Kalau di berita ditulis tuh ya, judulnya ya, laba anjlok 85% gitu ya. Nah, mari kita bedah ya, kenapa bisa anjlok 85% nih. Apakah ini pertanda buruk ya, atau ini Antam harus kita hindari, atau yang lagi punya barang harus cut loss ya, atau di hold aja? Nanti kita bahas ya, alasan kita bedah lah kenapa bisa turun sedrastis ini ya, profit di kuartal 1 2024. Sebelumnya juga, apalagi Antam di kuartal 4 nih, saya juga buat videonya itu laba kuartal 4 nya juga turun ya. Jika teman-teman berminat, nanti videonya bisa cari di kolom deskripsi atau nanti search aja langsung ya di channel Investor Jelata beserta dengan video-video lain ya, baik dari batubara nih, ABMM, Adaro ya, dan yang terbaru juga ada saya bahas Pergas ya, perusahaan gas maupun BBRI ya. Oke, kita langsung aja masuk ke laporan keuangan kuartal 1 2024 ya dari Antam ini, dimana penjualannya turun 25,6% nih. Penjualannya juga udah jelek nih, turun 25,6%. Dan beban pokok penjualannya, nah kalau ini lumayan bagus lah, beban pokok penjualan bisa diturunkan ya, 4,2%. Tapi tidak menolong ya, karena laba kotornya turun drastis banget ya, 91,2%. Dan laba bersihnya ya, setelah ada dipotong beban ditambah ada penghasilan lain-lain, itu laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik interest induk itu turun 85,6% ya. Oke, jadi di sini ada apa nih ya, penghasilan beban lain-lain yang naik cukup tajam ya, dimana tahun lalu dia minus ya 194 apa nih juta berarti ya, 194 miliar, sekarang dia surplus ya 303 miliar. Oke, walaupun di sini bagian keuntungan entitas asosiasinya turun ya, dari 444 miliar menjadi 194 miliar, tapi penghasilan lainnya ini kalau digabungkan totalnya itu naik ya, dari 208 miliar menjadi 576 miliar ya. Nah, itu penghasilan beban lain-lain tadi ya, yang ini ya, penghasilan beban lain-lain tadi yang tadinya yang tahun lalu minus sekarang surplus ya, itu karena nah ini ya, selisih kurs lah, biasa lah, standar ya, karena ada selisih kurs yang saat ini menguntungkan ya dibandingkan tahun lalu yang defisitnya minus ya. Nah, itu tadi dari penghasilan lain-lain ya. Sekarang kita masuk ya ke pendapatan tadi, kan turun 25% ya. Bisa lihat sini pendapatan emasnya juga, emas naik ya. Oke, biji nikel nih turun 82% ya. Oke, begitupun dengan ferronikel ya, turun lebih parah lagi nih, 98,4% ya. Nah, itu tadi penjualan ya yang turun ya. Tapi kalau kita lihat di persediaan ya, ini kan persediaan di kuartal 1 2024 versus kuartal 4 2023 ya. Itu bisa dilihat ferronikel persediaannya naik ya. Naiknya sangat besar nih, 207% ya, dari 431 miliar jadi 1,33 triliun ya. Nah, jadi memang dia sih tetap nambang ya, tetap memproses nikel jadi ferronikel ya, cuman memang tidak dijual ya. Nah, itu kenapa ini tidak kejual ya. Nah, ini di laporan kuartalan si Antam ya, dia menjelaskan ya, Antam mencatatkan volume produksi ferronikel sebesar 4.789 ton ya di kuartal 1 ini ya. Dan dibilang di sini, dengan telah diperoleh perizinan pada Maret, penjualan ferronikel direncanakan terrealisasi mulai di kuartal 2 ya. Jadi dia memang kuartal 1 ini belum menjual ya, karena belum dapat izin, jadi akan dijual itu di kuartal 2 ya. Jadi itulah menjadi penyebab kenapa pendapatan dari ferronikelnya tuh berkurang drastis ya. Dan tentu saja diharapkan di kuartal 2 nanti mulai kelihatan ya, ada lonjakan pendapatan, dan mudah-mudahan sih sekaligus lonjakan dari profit juga ya pastinya di kuartal 2 ya. Dan kalau kita lihat dari harga nikel juga mulai ada rebound ya, sejak dia turun di bulan Maret ya. Nah, di sini kan sampai akhir Maret di sinilah ya. Dan sejak April dia mulai naik nih ya, sampai di bulan ini ya. Jadi bisa dilihat ya, ini kan ada resisten ya, kayak double top di sini yang udah ditembus ya. Dan apakah ini akan lanjut ya, naik ya,
kita tunggu saja ya. Jadi kalau apa nih kayak blessing in disguise mungkin ya, dia jualan nikel kan nggak bisa ya di Januari sampai Maret. Nah pas di April kuartal 2 kan berarti April Mei harganya kebetulan lagi naik nih. Mudah-mudahan aja itu akan menambah pendapatan dari Antam juga gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian rasio maupun dari technical Antam, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, comment, and share ya jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat. Nah ini chartnya ya, banyak coretan ya karena memang sering dibahas ya Antam ini. Dimana di sini ada gap ya, gap di 1425 yang sudah ketutup tuh ya di bulan apa nih ya, Januari ya, pas lagi turun banyak ini ya, dia udah ketutup di 1425. Dan waktu itu di video tersebut ya saya bikin ada support ya, support yang paling bawah nih di sekitar 1265 sampai dengan 1295 ya. Nah ini belum kesentuh nih supportnya ya. Dan perlu diingat di atas ada gap nih di 2740 ya yang belum ketutup ya. Oke, nah ini sekarang support yang saat ini ya, support terdekatnya berarti ada di 1460 ya. Dan resisten terdekatnya ada di 1605 sampai dengan 1640. Lalu resisten berikutnya ada di, nah resisten lama ini 1810 ya. Oke. Di sini sempat nyentuh nih 1810 ya, teman dia nggak berhasil bertahan closing di atas 1810. Jadi kita anggap aja ini masih jadi resisten dari Antam ya 1810, dan di atasnya lagi tentu saja ada 1875 ya. Dan di 2 hari terakhir ini sih tekanan jual cukup tinggi sih ya, turun drastis dengan volume yang lumayan ya. Jadi mungkin yang belum punya barang kalau mau entry ya mungkin dilihatlah Senin Selasa ya, apakah dia akan lanjut turun ya ke support 1460 ya. Kalau ini jebol ya berarti dia berikutnya ke yang paling bawah ini mungkin 1400 nih ya. Di Februari ini ada harga terendah ya. Tapi intinya dari pendapatan ya, apa di laporan kuartal 1 ini ya, kalau kita baca berita kan kesannya horor ya, turun 85% ya. Padahal kalau kita baca teliti di apa press release-nya itu dikarenakan memang dia belum bisa jual ferronikel ya di kuartal 1 karena belum dapat izin gitu ya. Mungkin di sini banyak yang panic selling ya ketika melihat berita profitnya anjlok ya 45% ya, pasti kaget lah ya gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, jika teman-teman mau entry risk and rewardnya sih udah lebih besar rewardnya ya, karena kan resistnya ada di sekitar 1605 nih, dengan resikonya dia bisa turun ke 1460 ataupun ke 1400 ini ya. Ya jadi kayaknya sih ya rewardnya lebih tinggi lah, bisa teman-teman hitung lah persentasenya berapa gitu ya. Oke, kalau secara emang jelas dia downtrend ya, karena di seminggu ini dia turun terus nih ya. Jadi secara short term maupun long term dia bisa dibilang sedang downtrend. Dan ini history spare dari Antam ya, karena earningnya di kuartal 1 ini jelek ya, maka sekarang PR tinggi sekali ya, 21,66, dan rata-rata PR 5 tahun terakhir itu di 29,41 ya. Jadi ya bisa dibilang sedikit under value ya, cuma ya itu tadi ya kenapa dia PR tinggi banget tadi, karena profit di kuartal 1-nya anjlok sekali gitu ya. Untuk PBV sendiri rata-ratanya di 5 tahun terakhir itu di 1,91, dan saat ini dia diperdagangkan di 1,16 ya, sehingga bisa kita bilang ini cukup under value ya Antam dari sisi PBV-nya, di mana book value saat ini adalah 1287,42. Dan kalau kita asumsikan harga wajarnya itu ketika PBV 1,91, maka harga wajar dari Antam itu di 2458,9. Dan di hari Jumat ini 3 Mei dia closing di 1490, sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 65% ya, alias masih terdiskon sebesar 65%. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa saham lain ya, ini Inco sama MDKA belum rilis ya kuartal 1-nya. Jadi bisa lihat di sini Antam PR-nya ya itu tadi lah, sangat tinggi sekali ya dibandingkan Inco ya maupun Hartan ya. Hartan ini sangat menarik nih, PR-nya yang paling kecil, begitupun PBV-nya yang paling kecil ya, dengan ROE juga yang paling besar nih Harta ya. Oke, sedangkan ROE Antam ya jelas turun ya, PR-nya jadi naik, ROE-nya pun jadi turun ya, hanya 3,02% saja.
Jadi memang kalau secara rasio di sini Harta yang paling menarik sih ya, tapi kita lihat juga Inco karena belum rilis laporan keuangannya ya, ditunggu aja gitu ya, mungkin sebentar lagi lah. Oke, tapi ya tadi sekali lagi ya, mungkin kalau si pribadi sih mungkin yang sudah punya barang sih nggak usah khawatir soal kinerja kuartal satunya ya, kecuali nanti kinerja kuartal 2-nya jelek juga, nah itu baru mungkin ya mulai berpikir untuk buang barang atau enggak gitu ya. Tapi sekali lagi disclaimer on ya, saya sendiri tidak memiliki barang di Antam ya, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual gitu ya. Nah ini dividen history dari Antam ya, dan dia sebentar lagi kan akan RUPS ya, dimana earning per share-nya di 2003 itu sebesar 128,07. Kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti 2 tahun terakhir ya, 50%, maka dividen dari Antam sekitar 64,03 ya. Kalau kita bagi dengan harga 1490 ya, harga penutupan di Jumat ini, maka potensi dividen yield-nya adalah 4,29 ya. Lumayan ya, sebesar bunga deposito lah ya, 4,29 gitu ya. Dan dia akan RUPS di tanggal nih ya, 8 Mei ya. Jadi siap-siap aja 8 Mei itu pengumuman dari dividen Antam ya. Tapi jangan beli di tanggal 8 juga ya kalau masuk ya. Agak terlambat sih kalau ngincer dividen ya, kecuali ngincer capital gain ya. Bisa-bisa aja sih dibeli kapanpun ya, sebelum harganya naik gitu ya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Antam ini layak dikoleksi ya? Mengingatnya sudah turun cukup lama nih ya, turun ya. Coba kita lihat lagi. Nah, tuh ya. Udah hampir setahun lah harganya di situ-situ aja ya. Bahkan di sini ya dari tahun 2022 nih. Harganya bahkan lebih rendah dari harga di tahun 2022 gitu ya. Nah, apakah sini sudah menarik untuk dicicil ya? Bagaimana teman-teman? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Dan sekali lagi, jika dirasakan video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.